Sama ya berarti ya, sama kayak Felisa ya? Ya, sama. Oke. Bentar. Oke. Oh iya, Faris, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Apa? Before we start the class, uh, we will pray. We will pray, okay? Okay. Pray began. Are you finished? Ya. Oke ya. Oke. I will share screen ya, Ya. Faris. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Eh, Faris, kalau teksnya kayak gini, paham nggak nomor satu? Tentang bahasanya ya. Soalnya beda sama yang di sekolah. Oh, soalnya yang beda sekolah. Boleh tahu soal di sekolah kayak gimana? Biar bisa aku bantu samain. Atau mungkin Faris ada tugas? Ada. Oke, boleh dikirim ya. Saya kirimnya kemana ya? Ke nomor eh, belum di save ya berarti ya? Bentar ya. Ke sini Faris. Oke. Oke. Bentar ya.
Oke. Oke, Paris. Sudah kelihatan? Sudah. Oke ya. Nah, jadi kita akan menyelesaikan mencari X dan Y ya. Ya. Using substitution metode ya. Oke. Nah, untuk berarti eliminasi menggunakan metode eliminasi Faris sudah selesai ya berarti ya? Iya, sudah. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode substitusi ya. Jadi kalau aku tulis ulang soalnya, itu soalnya adalah 5X plus 4Y sama dengan 11. 3X plus 5Y sama dengan 4 ya. Oke. Nah, kalau menggunakan metode substitusi, ya. Jadi ini kita anggap ini adalah yang pertama, yang ini persamaan pertama ya, Paris ya. Yang bagian atas ini ya. Persamaan yang keduanya didapat dari mana? Yang 3X. Betul, 3X ditambah 5Y ya. Kita ambil dari situ ya. Ini persamaan 2 gitu ya. Nah, sekarang antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini gimana kita mendapatkan nilai X dan Y-nya ya. Gitu ya. Nah, jadi gampangnya gini, Radit. Sorry. Siapa? Faris ya. Nah, jadi Faris gampangnya gini, salah satu apa? Kita pindahin salah satunya. Kita mau pindahin 4Y-nya ke sebelah kanan atau si 5X-nya yang ke sebelah kanan. Salah satu ya. Jangan dua-duanya. Kira-kira bebas mau yang mana yang mau dipindahin? Salah satu aja ya, pindahin ke kanan. Jadi di sebelah kiri cuman ada satu variabel gitu. Kira-kira jadi kalau Y-nya dipindahin gitu. Y-nya dipindahin boleh ya. Y-nya boleh dipindahin atau sebenarnya X-nya juga nggak apa-apa dipindahin ya. Gitu. Tapi bebas sesuka kita ya, Faris ya. Sesuka kita mau pindahin ya. Nah, ini berarti kalau 4Y-nya kita pindahin, berarti kan tinggal sisa 5X ya di sebelah kiri ya. 5X sama dengan 11, 4Y dipindahin ke kanan, ini jadi gimana? Plus 4Y pindah ke kanan? Dari min 4Y. Betul, jadi min 4Y ya, gitu. Nah, kita pengen cuman ada X-nya doang, Faris. Ya, di bagian sini tuh cuman ada X doang ya. Di sini masih bentuk apa? Masih 5X ya? Masih 5X kan ya? Belum dalam bentuk X sama dengan. Jadi kita harus ubah ke bentuk X sama dengan sesuatu, Faris, gitu ya. Gimana cara ubah menjadi X doang? Apanya yang harus dipindahin berarti? 5. 5 pindahin ke kanan ya. 5 pindahin ke kanan. Sehingga akan cuman ada X doang ya. Berarti X sama dengan 11 dikurangi 4. 11 min 4Y. 5-nya pindah ke bawah. Sorry. 5-nya pindah jadi gimana? Apakah menjadi minus 5? Or divided by 5? Berapa? Betul, dibagi 5 ya. Jadi itu dibagi 5 ya. Jadi si 5-nya pindah ke bawah ya. Istilahnya pindah ke bawah, jadi pembagiannya jadi 11 dikurangi 4Y dibagi 5 ya gitu. Ya udah, kita punya nilai ini ya. X sama dengan 11 min 4Y per 5 gitu ya. Kita tahu X-nya sama dengan itu. Bisa kita masukin kemana berarti? Kita kali 3 sama X.
Betul, ya kita masukin X ke sini ya. Nah, ya. Kita masukin X ke situ ya. Nah, jadi kamu ganti X-nya itu yang di persamaan kedua ya. Ingat, harus persamaan kedua. Jangan kamu masukin lagi ke persamaan satu ya. Gitu. Ya. Jadi kita masukin ke persamaan 2. Jadinya gimana berarti? 3 dalam kurung 11 kurang 4Y dibagi 5. betul. 11 kurangi 4Y dibagi 5 ya. Sama dengan 4. Nah, kalau sorry, ini ya. Ini kurang 5 ditambah 5Y, ketinggalan ditambah 5Y sama dengan 4 ya. Jadi ini kita masukin X-nya menjadi yang tadi ya, kita substitusi. Inilah yang disebut kita substitusikannya. Kita substitusikan. Ya. Jadi gitu ya, kita mensubstitusikan nilai X-nya ke persamaan kedua gitu ya. Nah, jadi metode substitusi bedanya itu ya, kita ubah si X-nya itu yang persamaan pertama ini menjadi X sama dengan atau menjadi Y sama dengan. Kita ubah ke situ ya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa masukin X-nya atau kita masukin Y-nya ke persamaan kedua gitu. Oke? Setelah dimasukin tinggal diapain ini? Yang 3 dalam kurung 11. Apa? Dikali, betul. Artinya ini artinya 3 dikali 11 min 4Y per 5 ya. Per 5. Gitu ya. Jadi ini 3-nya itu dikalikan ke sini ya. Dikalikan ke atasnya. Gitu. Ditambah 5Y sama dengan 4 ya. Nah, sekarang apa yang bisa dikali pelangi? Ada yang bisa dikali pelangi? Dikali gini. Nah, ini dikali ya. 3 masuk ke dalam kurung ya. Paris ya. Berarti 33 dikurangi 3 dikali 4 min 4 ya. 12 Y ya. Min 12Y per 5 ditambah 5Y sama dengan 4 ya. Wah, angkanya kurang bagus ya. Gak apa-apa. Kita pisahkan ya. 33. Ini kan kalau ada kita punya, misalkan gini. Misalkan 22 dikurangi 5 per 4. Ini kan sama aja kayak ini ya, Faris ya. Kita pisahkan satu-satu. 22 per 4. Ya, 22 per 4 dikurangi 5 per 4 kan ya? Gitu ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya yang di bawahnya sama, bisa kita gabung atau bisa kita pisah satu-satu. Gitu. Oke? Jadi ini bisa kita gunakan ini ya, kita pisahin aja ya. Berarti gimana kalau kita pisahin yang bagian sini, Faris? 33 per 5 kan ya? Berarti ya? Kita pisahin satu-satu. 33 per 5 dikurangi. Sama ya, ini per 5 juga ya. Harus per 5 juga. Atasnya berapa? 12Y ya. 12Y. Yang kenapa bisa dipecah satu-satu gini? Oke, jadi kamu tinggal pecahin aja kayak tadi ya. Kalau kita punya 22 dikurang A misalkan ya. 22 dikurangi A. 22 min A per 4. Maka kita bisa ubah menjadi 22 per 4 dikurangi A per 4 gitu aja. Oke? Atau kalau kita gabungkan ini bisa ya. Ini kita gabung. Jadi ada pernya yang besar ya. Pernya besar. Ini 4. Atasnya adalah 22 dikurangi A gitu. Sama kan kayak yang awal ya? Iya. Sama ya gitu. Jadi bisa kita ubah satu-satu jadinya gitu ya. Jadi yang ini 33 dikurangi 12 Y per 5 itu bisa kita pecah menjadi 33 per 5 dikurangi 12 Y per 5. Kenapa harus diginiin? Kenapa harus kita pecah-pecah? Supaya kita bisa memecahkan antara yang variabel Y dan ini konstanta kan ya? 33 per 5 kan konstanta ya? Gitu. Jadi yang ini tuh konstanta.
Yang ini variabel ya. Variabel. Jadi ini kan digabung ya antara konstanta dan variabel. Jadi ini sekarang kita udah pisahkan antara konstanta dan variabelnya udah kita pisah-pisahkan gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lebih mudah ngitungnya, Faris. Oke? Paham ya? Plus 5Y sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini kan konstanta ya, Faris ya. Kalau ada konstanta enaknya kita pindahin kemana kalau ada konstanta? Ya pindahin ke ini di sebelah 4. Betul, di sebelah 4 ya, karena 4 ini kan konstanta, 33/5 juga konstanta. Jadi kita bisa pindahin langsung ke kanan ya. Jadi ini min 12Y per 5 ditambah 5Y sama dengan 4. Ini kita pindahin ya. Jadi minus 33/5 ya. Min 33/5 gitu. Nah, ini bisa kita hitung nggak, Faris? Min 12Y per 5 ditambah 5Y. Bisa kita hitung? Atau udah mentok, nggak bisa kita apa-apain lagi? Kira-kira. Yang bagian kiri ya. Gak bisa. Kira-kira bisa atau tidak? Ingat ya, syarat yang bisa kita jumlahkan, kira kurangin, itu ketika sama-sama variabelnya sama. Ketika variabelnya sama ya, gitu. Ini variabelnya sama nggak, Faris? Sama. Sama, berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan nggak? Bisa. Bisa, betul ya. Asalkan di situ variabelnya sama ya. Jadi kalau misalkan kita punya ya minus 12Y 12Y per 5 ya. Min 12Y per 5 ditambah 5Y. Ini sama aja kayak apa berarti? Ini bisa kita pecahin ya. Y-nya ke depan ya. Jadi kayak minus 12 per 5. Y-nya ke depanin gitu. Oke, sama aja kan ya? Yang cain Y-nya sama, kita taruh Y-nya di atas itu sama Faris gitu. Oke? Jadi kalau misalkan kamu punya 12Y per 5, ini bisa kamu pilih 12 per 5 Y gitu. Oke? Paham ya? Ya. Karena kan ini perkalian Y. Jadi ya sama aja kalau kamu kaliin ulang ke atas ya sama aja 12Y per 5. Jadi ujungnya sama aja, oke? Cuman kita gunakan yang pemecahan ini aja ya. Gitu. Jadi ini min 12 per Y. Nah, ditambah 5Y ya. 5 bisa kita ubah kemana, Faris? Biar 5 ini jadi per 5. Per 5. 5 itu 5 sama aja kayak berapa per 5? Y kali 5. Ya, Y kali 5 ya. Y kali 5. Ini kan, oh ya udah nggak apa. 5Y ya. 5 dikali Y ya. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya perkalian ya. Yang bagian ini juga perkalian ya, Faris ya. Gitu. Ini perkalian juga. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ini, Faris? Min 12 per 5Y plus 5Y. Apa yang bisa dihitung? Bisa ditambah. Betul, bisa kita tambah ya. Jadi kalau kita tambah, jadinya gini ya. Kita hitung yang angka-angkanya aja ya. Min 12 per 5 ditambah 5 ya. Ditambah 5 dikali Y gitu ya. Nah, jadi sorry, ini terbalik. Min 12 ditambah 5 Y. Gini ya berarti ya. Jadi kita hitung cuman si angkanya aja. Kita hitung bilangannya aja, yaitu min 12 ditambah 5. Berapa min 12 tambah 5? Sorry, min 12 per 5 ditambah 5. Gimana caranya? Min 12 per 5. 5 itu berapa per berapa kalau kita jadiin per 5, Faris? Sama aja kayak 25 kan ya? 25 per 5, benar nggak? Iya. 25
Jadi kita kan kalau pecahan tuh nggak bisa sembarangan kita jumlahin ya. 12 per 5 ditambah 5 bukan berarti sama aja kayak 7/5, itu salah ya. Harusnya ini enggak salah gitu. Berarti harus kita apakan dulu, samakan penyebutnya ya. Penyebutnya atau yang bagian bawah gitu ya. Bagian bawahnya harus sama. Kalau biar sama harus sama-sama berapa berarti? 5. Sama-sama 5, betul Faris ya. Biar 5 biar sama aja kayak berapa per 5 berarti kita ubah. 5 Ya. 5. 25 gitu. Kenapa 25? Karena 25/5 berapa? Oh, kali 5 jadi 25. Betul ya, jadi dikali 5 ya. Jadi si 5 ini kita kalikan 5 sehingga menghasilkan 25 gitu ya. Oke. Ini dikali Y ya. Dikali Y. Jadi berapa berarti? Min 12 ditambah 25 ya. Jadi kita kalau misalkan penyebutnya udah sama, Faris, tinggal hitung yang bagian atasnya. Berapa bagian atasnya? Min 12 ditambah 25. Hasilnya jadi positif ya, karena lebih besar si positifnya. Positif berapa berarti? Positif 13. Artinya 25. 13 ya? 13. Oke, 13 per 5. 13 per 5 Y gitu ya. Jadi ini kita sederhanakan, min 12 per 12 Y per 5 ditambah 5 Y itu sama aja kayak 13 per 5 Y ya. Jadi ini Y-nya ya, si penyederhanaan si nilai Y-nya ya. Berarti 13 per 5 Y. 13 per 5 Y. Sama dengan 4 dikurangi 33 per 5. 4 itu bisa kita jadikan berapa per 5? Biar jadi per 5 juga. 2. 20 ya. 20 gitu. Benar ya, 20 ya. Jadi 4 ini sama aja kayak 20 per 5 gitu, Faris. Oke? Paham ya? Jadi 4 sama dengan 20 per 5. Jadi ini kan bisa kita hitung bagian apanya? Kalau udah sama-sama penyebutnya 5. Dikurang. Betul, tinggal kita kurang. 20 dikurang 33. Berapa 20 dikurangi 33? Hasilnya positif? Positif atau negatif? Negatif, betul ya. Berarti ini sama dengan negatif 13 per 5 ya. 13 per 5. Ini 13 per 5 ya. Wah, sama-sama 13 per 5. Apa yang bisa kita lakukan? Dikurang. Oh, 13 per 5-nya dikurang ke sini. Jadi min 13 lagi. Kayak gini. Maksudnya? Kira-kira gimana? Ini kan perkalian ya, Faris ya? Ini perkalian. 13 per 5 dikali Y sama dengan min 13 per 5. Kalau ini perkalian, ingat kalau kita pindahin apakah jadi negatif? Jawabannya itu tidak. Jawabannya tetap positif ya, Farah ya, Faris ya, gitu. Tetap positif. Karena penghubungnya itu apa? Penghubungnya adalah perkalian. Kalau penghubungnya perkalian, itu tanda positif negatifnya nggak berubah, ya, gitu. Jadi ini kita hitung, kita lanjut ke sini ya. Ini kita copy dulu. Nah, jadi Faris, ini kita atau boleh aja kayak dicoret aja ya. Kalau ada yang sama, ini dicoret, berarti Y-nya sama dengan, oh ya ini kalau dicoret bukan berarti 0 ya, tapi ini 1, gitu ya. Jadi kalau kamu mau coret, itu bukan 0 tapi 1 gitu ya. Jadi min 1 Faris gitu. Oke?
Oh, Paham ya? Sebenarnya konsepnya bukan asal coret sih. Konsepnya bukan kayak gitu. Jadi konsepnya itu adalah apa? Jadi ini kita pindahin ke bawah Faris. Ya, kan ini perkalian ya. Kalau perkalian, kalau kita pindahin menjadi pembagian gitu ya. Berarti 13/5. Sorry. Berarti Y sama dengan min 13/5 dibagi lagi sama 13/5 gitu ya. Ini sebenarnya konsepnya kayak gini, Faris. Gitu. Nah, tapi kalau ada pembagian bisa kita ubah jadi apa, Faris? Misalkan, kan ini sama aja kayak gini ya, Faris ya. Min 13/5 dibagi ya. Dibagi 13/5 ya. Dari 1. Pembagian pecahan, betul, sama dengan min 1 kan ya? Gitu. Oke? Paham ya? Jadi ini min 13/5 dikali berapa berarti kalau pembagian? Pembagian pecahan dikali 5/13. Kita harus balik ya. Dibalik. Jadi kalau misalkan ini pembagian dalam pecahan, kalau mau kita hitung, bukan berarti gini ya, Faris ya. Jangan salah ya kalau ada min 13 per Jangan langsung min 13 dibagi 13, 5 dibagi 5. Salah ya. Itu harus kita uraikan menjadi perkalian, tapi dibalik. Oke? Paham ya? Ini menjadi jadi yang asalnya pembagian menjadi perkalian. Asalnya 13/5 menjadi 5/13. Jadi ini yang belakang dibalik, ini tandanya diubah gitu ya. Jadi ini ada yang bisa dihitung ya. Ini dicoret, 13 bagi 13 yaitu min 1 gitu. Oke? Paham ya? Ya. Gitu. Atau kalau dihitung min 13/13 sama dengan min 1 gitu. Oke? Paham ya? Jadi Y-nya sama dengan min 1 ya, Faris ya? Y-nya sama dengan min 1. Kalau udah tahu Y sama dengan min 1, apa yang bisa kita lakukan, Faris? Kita pakai min 1 diganti buat ini 5Y. Betul ya, yang 5X ya berarti ya. 5Y yang ini ya berarti ya. Iya. Oke. Ini kita copy. Tadi kita tahu bahwa si Y-nya nilainya berapa? Nilainya adalah min 1 ya. Y sama dengan min 1 ya. Gitu. Sebenarnya Faris, metode substitusi ini bisa kita langsung masukin Y-nya sama dengan min 1 atau kita substitusiin lagi kayak dari awal lagi gitu. Tadi kan di awal kita mencari X sama dengan ya. X sama dengan berapa ya, Faris ya? Iya. Gitu. Nah, sekarang kita mencari Y sama dengannya kan ya? Mencari Y sama dengannya ya. Y sama dengan berapa? Tuh. Kalau mau kita mencari Y, maka siapa yang kita pindahin, Faris? Kita mau cari Y-nya. Maka yang dipindahin adalah X-nya. X-nya, betul. Yang kita pindahin adalah si X-nya gitu ya. Oke? Jadi kita pindahin si X-nya. Gitu ya. Berarti bentar. Ya, kita pindahin X-nya. Nanti kita ketemu nilai X-nya ya. Berarti ini kita pindahin berarti 5Y sama dengan 4 ini dikurang atau dibagi? Dibagi 3X. Faris. Kalau 3X dikurang, betul. Dikurang 3X ya. Kenapa dikurang? Karena kamu lihat di sini si tanda penghubungnya apa? Tambah. Kalau tanda hubungnya plus atau minus, maka kita gunakan negatif atau positif. Tapi kalau misalkan tanda hubungnya itu perkalian, maka kita ubah menjadi pembagian, gitu ya. Oke? Oke ya. Nah, berarti berapa ini? Y sama dengan berapa? Y sama dengan 4 kurang 3X dibagi 5. Betul, 4 min 3X dibagi 5 ya.
dibagi 5. Nah, kita udah punya Y sama dengan ini ya. 4 dikurangi 3X per 5. Kita masukin kemana? Persamaan 1 ya berarti ya. Masukin ke persamaan 1. Persamaan 1. Persamaan satunya ini. Berarti kalau kita masukin gimana jadinya? 5X tambah 5X ditambah, masukin ya. Ini arahin ke sini, berarti 5X ditambah 4 dikali 4Y. Berarti 4 dikali apa? 4 dikali 4 minus 3X bagi 5. Bagi 5, betul ya. Oke. Sama dengan 11 ya. Sama dengan 11 gitu. Nah, kalau udah gini apa yang bisa dihitung? 4-nya masuk ke yang atas ya. Berarti 5